Hai guys, welcome back to channel Indonesia Red Manchester. Sebelum nonton, jangan lupa pastikan kalian kasih like, komen, subscribe, dan juga loncengnya ya, biar kami makin semangat buat share info menarik seputar MU, dan kalian juga nggak ketinggalan informasinya. Tidak ada yang menyangka kalau kemenangan 2-1 Manchester United atas Sunderland pada 5 Oktober 2013 ditentukan oleh seorang bocah 18 tahun minim pengalaman bernama Adnan Januzaj. Ia memborong 2 gol kemenangan tersebut melalui kualitas yang ia pertontonkan. Pergerakan tanpa bola yang baik pada gol pertama serta tendangan voli deras pada gol kedua. Pada titik inilah karir Januzaj berubah. Dari yang sebelumnya dipandang biasa saja, beritanya mulai muncul dengan narasi kalau dia adalah calon pemain masa depan untuk klub tersebut. Glorifikasi di kalangan supporter muncul. Entah ini pemain akademi keberapa yang dilabeli Rising Star oleh mereka. Meski masih mentah, namun tidak ada yang peduli kalau Januzaj ini masih butuh bimbingan. Hampir 8 tahun setelah peristiwa besar tersebut, Januzaj kini mulai berubah. Dari yang sebelumnya pemain muda, kini ia mulai menjadi pemain yang sudah matang dari segi permainan dan pengalaman. Ia bahkan berperan untuk keberhasilan negaranya pada Piala Dunia 2018. Namun, itu semua tidak ia raih bersama Manchester United. Momen 2 gol ke gawang Sunderland adalah satu dari sedikitnya momen-momen terbaiknya di kota Manchester. Semuanya terjadi pada satu periode yaitu ketika tampuk kepemimpinan dikuasai oleh David Moyes. Gelar pertama, starter, debut tim utama, debut timnas, gol pertama, assist pertama, semuanya ia dapatkan saat Moyes menjadi manajer. Permainannya meredup ketika Louis van Gaal datang. Menit main merosot drastis, permainannya kurang terlihat. Satu-satunya peningkatan yang terlihat darinya adalah nomor punggungnya dari 44 menjadi 11. Alih-alih seperti Giggs, Januzaj justru menjadi pesakitan. Saya dulu punya Ferguson dan David Moyes yang percaya kepada saya. Lalu kemudian saya tidak memiliki pelatih yang tepat untuk mendorong saya. Misalnya Van Gaal, saya hanya main 1 kali dari 6 pertandingan. Ini sulit bagi saya, ujarnya. Sebenarnya, sosok Januzaj tidak ditemukan oleh Moyes. Namanya sudah mencuat ketika United masih dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Pada laga ke-1500 sekaligus laga terakhir sang Gaffer ia sudah duduk di bangku cadangan ketika mereka melawan WBA. Ada yang bilang kalau dia harusnya mendapat debut saat itu jika para pemain senior di lapangan tidak bermain buruk yang membuat keunggulan 5-2 menjadi 5-sama. Adnan adalah seorang penyerang sayap yang memiliki kemampuan dalam akselerasi dan kecepatan. Skill individunya juga cukup bagus. Ia adalah pemain yang bisa berlama-lama menguasai bola. Namun, kelebihan ini yang membuatnya menjadi kartu mati bersama Van Gaal. Sang menir tidak suka pemain yang atributnya hanya satu dimensi. Inilah kenapa ia melepas Nani, Rafael, dan Javier Hernandez. Januzaj pernah ia coba sebagai pemain nomor 10 dan itu gagal total. Pemain yang ia mau adalah pemain yang multifungsi dari segi taktis bukannya formasi. Inilah kenapa dia merekrut Daley Blind dan begitu suka memaksimalkan Fellaini. Sayangnya, Januzaj terjebak situasi. Ia ingin pindah saat itu. Namun pihak klub sebelumnya sudah memberi kontrak jangka panjang. Sulit untuk mencari klub yang mau membeli pemain masih mentah seperti dirinya. Bangku cadangan ia rasakan. Jika saat itu saya bisa memilih untuk meninggalkan klub sebelum dia, Van Gaal datang, maka saya lebih baik pergi. Tetapi, kontrak saya panjang saat itu dan saya yakin kalau saya bisa bertahan lama di sana. Jika saya tahu kalau orang-orang ini ternyata tidak percaya kepada saya, maka saya lebih baik pergi, ujarnya. Klaim Januzaj ini bertolak belakang dengan penuturan Van Gaal dan Thomas Tuchel. Menurut dua manajer hebat Eropa itu, karir Januzaj yang merosot merupakan kesalahannya sendiri. Van Gaal dengan enteng menyebut kalau sepanjang karirnya banyak pemain muda yang telah dapat kesempatan bersamanya, sedangkan Tuchel menyebut kalau Januzaj sudah tidak serius sejak hari pertama di Dortmund. Sebenarnya, Dortmund bisa menjadi tempat yang bagus karena perhatian mereka kepada pemain muda. Namun, Januzaj berontak kalau dia hanya ingin dijual. Di Jerman, Dortmund beberapa kali dibuat tersinggung olehnya karena suka membanding-bandingkan mereka dengan United. Pikirannya sedari awal memang tidak ada di Dortmund. Kami tidak bisa membantunya karena dia selalu membandingkan apa yang ada dengan di United, kata manajer Chelsea ini. Pada momen ini, Januzaj begitu frustrasi.
Tidak ada jaminan juga dia bakal dibeli Dortmund karena pinjamannya tidak disertai opsi permanen. Kalaupun ia main bagus, ia akan kembali ke United dan bertemu lagi dengan Van Gaal. Dia benar-benar ingin menghindari pria itu. Saat itu, saya hanya ingin pergi dan tidak mau jadi pemain pinjaman. Jika Anda tidak memiliki orang yang tepat, pelatih yang tepat, maka sulit bagi Anda untuk menunjukkan diri Anda di lapangan untuk mengekspresikan diri. Ferguson dan Moyes adalah orang yang memberi saya cinta dan kebebasan, katanya. Masuknya Jose Mourinho juga tidak membawa perubahan apapun. Peminjamannya ke Sunderland adalah tanda kalau ia sudah tidak lagi dibutuhkan. Pada musim panas 2017, Adnan akhirnya bisa lepas dari kurungan setelah ia menandatangani kontrak dengan Real Sociedad. Tidak ada yang perlu saya buktikan karena saya tahu kualitas saya. Saya tidak harus membuktikan seberapa bagusnya saya. Saya hanya perlu percaya pada diri sendiri. Seorang pelatih harus melindungi pemainnya, terutama ketika mereka tahu kalau si pemain itu adalah pemain yang bisa memberi perbedaan bagi timnya, kata Januzaj. Setelah pindah ke Sociedad permainan Januzaj membaik tetapi tidak spesial. Dari cerita Januzaj bisa dikatakan kesombongan telah menenggelamkan potensi besarnya. Dia lebih suka membela diri dan menyalahkan pelatih kelas dunia seperti Van Gaal, Tuchel dan Mourinho terhadap kegagalan karirnya. Apakah tiga pelatih tersebut memang tidak bisa melihat bakat seorang pemain? Rasanya tidak. Adnan Januzaj harus menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan karirnya di Manchester United.